Hari ini, kita menyelami sebuah kisah gulita dari balik pintu rumah tangga yang tampak biasa. Sebuah cerita tentang kesepian yang menggerogoti, tentang godaan yang merayap pelan, dan tentang satu pilihan yang menghancurkan segalanya. Ini adalah pengakuan Hachi, bukan nama sebenarnya, tapi lukisannya nyata. Duduklah dan dengarkan, karena dalam diamnya ruang kosong, terkadang hati bisa tersesat ke jalan yang paling kelam. Aku selalu merasa rumah ini terlalu besar untuk diriku sendiri. Suaraku seolah bergema, tak ada yang menanggapi. Suamiku, pria baik yang kucintai, menghabiskan waktunya di atas kapal, mengarungi lautan demi masa depan kami. 6 bulan ia pergi, 6 bulan aku menunggu. Rasanya seperti separuh jiwaku selalu mengembara di suatu tempat yang tak bisa kuraih. Yang tinggal bersamaku hanyalah papa mertuaku. Seorang duda yang ditinggal kepergian istrinya, sama kesepiannya denganku. Awalnya, semua terasa normal. Aku menghormatinya, dia menghargaiku. Tapi kemudian, sesuatu mulai berubah. Itu dimulai dari hal-hal kecil. Pandangannya yang terlalu lama menempel saat aku lewat. Sentuhan singkat di pundakku saat ia mengambil piring dari tanganku, yang berlangsung sedikit lebih lama dari seharusnya. Aku mencoba mengabaikannya. Ini hanya bayang-bayang kesepian, batinku. Tapi tubuhku tahu, ada getaran aneh. Sebuah peringatan yang kupendam dalam-dalam. Suatu sore, saat aku mandi, seperti biasa aku tak mengunci pintu. Sebuah kebiasaan bodoh yang sekarang sangat kusesali. Dari balik celah pintu, kulihat bayangan. Dadaku berdebar kencang. Aku tahu itu dia. Aku membeku. Antara ingin berteriak dan penasaran. Kenapa? Kenapa aku tidak langsung menutup pintu itu? Kenapa aku membiarkan rasa kesepian ini membius nalar warasku? Puncaknya terjadi di meja makan. Suamiku jauh di laut, dan kami berdua duduk dalam kesunyian. Saat aku menyuapkannya nasi, tangannya memegang erat pergelanganku. Bukan pegangan seorang ayah. Ini berbeda. Panas. Meminta. Dan aku diam saja. Mataku menatapnya. Dan dalam diam itu, seolah ada sebuah perjanjian terlarang yang disepakati tanpa kata. Rasanya salah. Sangat salah. Tapi dalam kehampaan hatiku, sentuhan itu terasa seperti hujan di padang pasir. Aku merasa diinginkan, diperhatikan. Sesuatu yang tak kudapatkan dari pernikahanku yang jauh dan tanpa kehangatan. Malam itu, di kamarnya, tanpa satu kata pun, garis itu akhirnya kami lewati. Dunia seolah runtuh dan dibangun kembali dalam dosa. Dia memberiku kepuasan yang tak pernah kuduga. Sebuah gairah membara yang membuatku lupa bahwa ini adalah ayah dari suamiku sendiri. Aku terjerat dalam jaring kenikmatan yang palsu, sambil berusaha membunuh suara hati yang berteriak, "Ini salah, Haji. Ini sangat salah." Malam itu, di kamarnya, tanpa satu kata pun, garis itu akhirnya kami lewati. Dunia seolah runtuh dan dibangun kembali dalam dosa. Dia memberiku kepuasan yang tak pernah kuduga. Sebuah gairah membara yang membuatku lupa bahwa ini adalah ayah dari suamiku sendiri. Aku terjerat dalam jaring kenikmatan yang palsu, sambil berusaha membunuh suara hati yang berteriak, "Ini salah, Haji. Ini sangat salah." Dan kemudian, bencana itu datang. Suamiku pulang lebih awal. Dia menemukan kami. Bayangkan ekspresinya, pengkhianatan terbesar dari dua orang yang seharusnya paling ia percaya. Matanya yang penuh kehancuran akan menghantuiku seumur hidup. Dia tidak marah, dia hancur, dan dia pergi meninggalkanku dengan segunung penyesalan yang tak tertahankan. Aku diusir, keluarganya memandangku dengan penuh kebencian. Aku kehilangan segalanya dalam sekejap, suami, rumah, dan harga diri. Aku pikir nerakaku sudah berakhir. Tapi ternyata tidak. Hidup sendirian di sebuah kamar kos yang kumal, tanpa pekerjaan, membuatku terjebak lagi. Bapak kosku, yang tahu keadaanku,
memberiku tawaran yang tak bisa kutolak. Bayar kos dengan uang atau dengan tubuhku. Dan dengan air mata yang menyala di pipi, untuk kedua kalinya, aku menjual jiwaku. Aku terjebak dalam siklus yang sama. Dari satu kegelapan ke kegelapan lainnya. Kisah Haji adalah sebuah tragedi modern. Bukan hanya tentang perselingkuhan, tapi tentang bagaimana kesepian dapat menjadi racun yang melumpuhkan akal sehat dan moral. Ini adalah peringatan bagi kita semua. Dari Haji, kita belajar bahwa kita adalah hasil dari pilihan-pilihan kita. Kesepian dan keadaan sulit memang nyata, tetapi mereka bukanlah alasan untuk menghancurkan hidup sendiri dan orang lain. Hargai diri kalian lebih dari apapun. Jangan biarkan diri kalian terjebak dalam siklus yang membuat kalian kehilangan rasa hormat pada diri sendiri. Karena, seperti kata pepatah, sekali kita menggali lubang dosa akan sangat sulit untuk memanjat keluar dari kegelapannya.